Hai, halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel Zakaria Sidik. Oke, di kesempatan kali ini aku mau sedikit sharing-sharing lagi tentang magang pertanian Jepang ya teman-teman. Kebetulan di kolom komen dan di beberapa DM di Instagram itu banyak banget yang menanyakan tentang basic kerja di pertanian Jepang. Nah, kalau misalnya kita nggak punya basic untuk magang di pertanian Jepang, apakah bisa? Itu kebanyakan pertanyaan kayak gitu, banyak banget ya. Oke, jadi saya mau bikin satu video ini khusus untuk yang nggak punya basic. Jadi, misalnya teman-teman itu lulusan SMA biasa, atau lulusan madrasah aliyah, kemudian lulusan SMK biasa ya, entah itu SMK apakah gitu ya, terus lulusan STM, terus apalagi yang nggak ada basic ya, pelayaran. Nah, itu kalian masih bisa ikut magang di pertanian Jepang ya teman-teman. Karena apa? Karena syaratnya hanya SMA sederajat. Kalau misalnya kita sudah lulus SMA sederajat, itu kita bisa, walaupun kita nggak punya basic sama sekali di bidang pertanian. Yang kalau misalnya kita punya basic, kayak misalnya SMK pertanian atau SPP, SPMA gitu ya, yang di Indonesia itu mudah banget, malahan itu bisa menjadi salah satu penunjang kita untuk ikut program magang di pertanian Jepang gitu teman-teman. Nah, nanti gimana nih kalau misalnya kita nggak punya basic waktu di SMA-nya, terus kita ikut program magang pertanian di Jepang gitu kan? Apakah nanti di Jepang itu akan diajarin pada saat mau mulai kerja? Tentu saja iya teman-teman. Nah, kebetulan kayak saya ini kan programnya program 3 tahun ya, kerja magang program 3 tahun di pertanian Jepang. Nah, biasanya kalau program 3 tahun itu kita memiliki senpai atau senior ya teman-teman. Nah, nanti senior-senior itu bisa mengajarin cara-cara kerjaan kita di sini selama awal mulanya. Jadi kita sambil sambil belajar, sambil kerja kayak gitu teman-teman. Bosnya juga nggak akan tinggal diam ya teman-teman. Mereka juga akan membimbing kita dan ngajarin cara-cara kerja di tempat dia. Karena kalau misalnya kita nggak diajarin cara kerjanya, nanti gimana dong untuk menyelesaikan kerjaan-kerjaan yang harus diselesaikan. Misalnya kayak nanam, panen, pengemasan, dan lain sebagainya. Itu kan kita harus belajar ya. Apalagi kalau misalnya kita nggak punya basic sama sekali. Jadi kayak gitu teman-teman. Untuk teman-teman yang SMA sederajat, SMA, SMK, madrasah aliyah kah, STM kah, mau SUPM kah, pelayaran dan lain sebagainya, jangan khawatir. Kalau misalnya kalian ikut di magang di pertanian Jepang, kalian pasti akan dibimbing kalau yang program 3 tahun. Nah, kalau yang program 1 tahun gimana? Nah, program 1 tahun ini biasanya kalian akan dibimbing langsung dengan bos-bosnya ya teman-teman ya. Di daerah Nagano itu populernya Nagano dengan Gunma. Nagano dengan Gunma itu populer banget untuk program 1 tahun teman-teman. Jadi kalau program 1 tahun ini biasanya nggak punya senpai, kita tim regunya bersama, berangkat bareng-bareng, terus nanti kita akan diajarin oleh bos langsung kayak gitu teman-teman. Beda dengan kalau yang program 3 tahun. Kalau program 3 tahun ini biasanya kita punya senpai kayak gitu ya teman-teman. Nah, bagaimana caranya kita supaya bisa kerja di pertanian Jepang kalau misalnya yang program 1 tahun? Nggak lain nggak bukan, kita harus menguasai bahasa teman-teman. Kalau misalnya kita bahasanya sudah bisa menguasai, gampang deh pokoknya. Nanti disuruh ini, kan kita ngerti gitu ya, disuruh bosnya sama kamu disuruh gini gitu. Nanti kita akan bisa melakukan apa yang disuruh. Nah, kalau program 3 tahun gimana? Kalau program 3 tahun jauh lebih enak lagi teman-teman. Karena biasanya kan ada senpainya. Nah, senpainya itu bakalan ngajarin kalian deh pokoknya cara-cara kerjanya, terus alur kerjanya itu kalian bakalan diajarin kayak gitu. Jadi tenang aja, kalian yang nggak punya basic mau magang di pertanian Jepang tetap bisa ya. Apalagi yang misalnya punya basic di pertanian gitu ya, kayak SMK-nya SMK pertanian atau SPP SPMA gitu ya. Kebetulan kalau saya kan dulu di SMK pertanian ya, jadi alhamdulillah ada sedikit basic untuk kerjaan di lapangan di pertaniannya. Jadi sedikit lebih ringan lah ya, tinggal kita mainkan feelingnya dikuatkan kayak gitu teman-teman. Oke, untuk teman-teman yang gak punya basic tapi pengen kerja di pertanian Jepang, dicoba aja dulu deh gitu ya. Yang penting kita coba dulu. Kalau misalnya nggak dicoba, nggak tahu nanti gitu kan. Pada dasarnya kita mau kerja di bidang apapun, kalau misalnya kita nggak punya basic tapi kita pengen ngejar di arah sana gitu ya, kita mau nggak mau harus mengorbankan mental kita gitu. Kita nggak punya basic tapi kita pengen gitu ya, mau nggak mau nanti harus belajar kayak gitu ya teman-teman. Kebetulan kalau kayak saya kan memang waktu awal-awalnya itu saya memang
punya sedikit basic pertanian, dan saya nengok ada peluang permagangan di pertanian Jepang, jadinya saya ambil deh gitu. Dan alhamdulillah bisa lulus, bisa berangkat, dan sekarang udah 2 tahun lebih. Sebentar lagi kita pulang. Nah, nanti pulang ngapain ya nggak tahu dah. Kira-kira kalau menurut teman-teman aku bikin alur cerita saya untuk berangkat magang ke Jepang gimana? Keren nggak? Kalau misalnya keren dan teman-teman tertarik, nanti aku mau buat coba deh. Tapi kalau misalnya kayaknya kurang tertarik, kayaknya nggak deh. Kayak gitu ya teman-teman. Segitu aja dulu sih video singkat malam ini. nambahin kesibukan juga sekaligus sharing ya dengan teman-teman. Apalagi ya? Udah deh, itu aja dulu ya. Yuk, assalamualaikum.